Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan menganugerahkan ilmu yang belum dia ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Pasal kelima pada memuliakan ilmu. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man alima. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maksudnya, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan menganugerahkan ilmu yang belum dia ketahui. Jadi salah satu daripada jalan seseorang mendapatkan ilmu yaitu dengan mengamalkan ilmu yang ada. Dia akan diberi oleh Allah ilmu yang belum ada. Jadi ada 3 cara jalan untuk mendapatkan ilmu itu. Pertama, di dalam hadis Nabi, al-ilmu bitta'allum. Pertama, ilmu itu kata Nabi bitta'allum, bisa diperdapati dengan belajar. Ini namanya ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan. Dengan seseorang belajar, maka dia mendapat ilmu. Jadi jalan yang pertama adalah belajar. Ini namanya ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan. Imam Ghazali menjelaskan, seseorang himmah mempelajari ilmu itu 100%. Himmah itu artinya kesungguhan, berupaya kuat untuk mendapatkan ilmu, keinginan kuat untuk memperoleh ilmu, itu namanya himmah. Seseorang memiliki himmah 100%, Allah memberi dia ilmu 50%. Artinya ilmu ini mahal harganya. Himmah full 100%. Keinginan kuat 100%. Allah cuma memberi dia nanti 50% daripada hasil. Artinya, apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Orang yang memiliki kesungguhan 100%, Allah beri cuma 50%. Maka dituntut seseorang itu dalam menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Jadi kalau niatnya cuma umpat-umpatan orang,
atau beraramian atau tidak bulat niat untuk menuntut ilmu, maka yang demikian itu hasilnya tentu sedikit. Jadi yang pertama bita'alum. Ini orang-orang muda, orang-orang tua bisa dengan ta'alum ini menuntut ilmu ngarannya. Yang kedua, ya hadis Nabi tadi, man amila bima alima aurasahullah atau warasahullah ilma malam ya'lam. Ini jalan yang kedua. Orang ini kada kau lagi menuntut ilmu, banyak kesibukan, banyak nang diurus, maka dengan mengamalkan ilmu yang dia ketahui, mengamalkan ilmu yang sudah ada, nanti diwariskan Allah ilmu yang belum dia ketahui. Ngarannya ilmu wahbi, ilmu pemberian, atau disebut ilmu laduni. Orang-orang yang sudah kada kau lagi hadir ke majelis, sementara dia membutuhkan ilmu masih, maka dengan mengamalkan ilmu yang ada, artinya ilmu yang ada ini ilmu kasbi yang pernah dia pelajari, diamalkannya dengan istiqamah. Nah nanti ketika dia memerlukan ilmu yang lain di dalam kehidupannya, dengan sebab dia mengamalkan ilmu yang ada, Allah beri pengetahuan. Ini ngarannya ilmu wahbi. Yang ketiga, jalannya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kepada engkau. Berilmu kadada, menuntut ilmu kada kawa lagi. Nah maka jalan yang terakhir ini dia takwa, takut kepada Allah. Dia menghindari apa yang dilarang Allah, tentu dengan ilmu juga. Kemudian mengerjakan yang diperintah Allah tentu dengan ilmu juga. Nah dia takwa kepada Allah, kada berani melanggar larangan Allah. Nah orang ini juga akan diberi Allah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan keluar kita dari nang tiga tadi. Ada ta'allum ngarannya menuntut. Nang kedua amila mengamalkan, yang ketiga takwa. Nah, tiga-tiganya ini jalan mendapatkan ilmu. Dan ilmu laduni ini ilmu yang luar biasa. Ilmu dari sisi Allah. Nang orang lain misal kada mengerti dengan permasalahan itu, tapi dia mengerti. Orang lain kada bisa memecahkan, dia bisa memecahkan. Bahkan kadang tidak ada di dalam kitab. Di zaman Ibnu Hajar ini jadi penasihat kerajaan, jadi penasihat pemerintah. Jadi Ibnu Hajar ini beliau berpakaian mewah dan beliau memakai kendaraan, artinya orang nang kaya. Di tengah jalan ada seorang Yahudi, tukang jual minyak, Yahudinya ini. Maka tukang jual minyak ini di zaman dahulu, zaman ini bos minyak tuh kaya. Zaman dahulu tukang jual minyak nih berdirijen, misal bergerubak, bajunya berbau. Nah, tukang jual minyak ini menghadang Syekh Ibnu Hajar. Ujar tukang minyak tadi, wahai Tuan Ibnu Hajar, ada satu hal yang hendak kutanyakan kepada engkau. Aku pernah mendengar bahwa
Nabi engkau itu bersabda. Orang Yahudi ini bertanya nih. Di dalam sabda Nabi engkau itu beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, kalau Nabi engkau itu benar, maka niscaya keadaan kita terbalik. Ini buktinya kada. Engkau di dunia nyaman, sementara aku di dunia sakit. Engkau memakai pakaian mewah, kendaraan mewah, sementara aku memakai baju usang, bau. Nah, sedangkan Nabi engkau bersabda ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, tapi buktinya engkau nyaman di dunia. Sedangkan dunia itu surga bagi orang kafir. Kenapa kami sakit di dunia? Nah, berarti ada yang kedebiris. Apakah Nabi engkau berdusta? Kalau kita ngalih menjawab nih kayak apa? Lalu ujar Ibnu Hajar, maksudnya seperti ini. Dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Senikmat-nikmatnya, sekaya-kayanya, sebahagia-bahagianya orang mukmin yang ada di dunia, ketika dia dimasukkan nanti di akhirat ke dalam surga, maka nikmat nang di dunia tadi seumpama penjara, artinya kadada bandingannya dengan nikmat Allah nang ada di surga. Dan sesakit-sakitnya kalian orang kafir di dunia, ketika dimasukkan nanti ke dalam neraka, maka di dunia yang sakit ini seumpama kalian berada di dalam surga. Kan hebat tuh jawabannya tuh. Namun kita, oh iyalah, Nabi mengatakan orang mukmin tuh di dunia seperti di penjara, berarti harus sakit orang mukmin. Bukan demikian. Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang luar biasa, diberikan Allah ilmu dan banyak ilmu laduni dari sisi Allah kepada Sayyidina Ali. Ada orang hendak mengalahkan Sayyidina Ali dalam berdiskusi. Banyak pertanyaan kepada Sayyidina Ali ini selalu dapat dijawab oleh Sayyidina Ali. Selalu dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang memuaskan. Sehingga orang tidak tersisa lagi pertanyaan untuk membingungkan Sayyidina Ali. Akhirnya orang menyerang kepada pribadi. Setiap pertanyaan dijawab oleh Sayyidina Ali. Bahkan dahulu pernah ada masalah yang muskil. Di zaman Sayyidina Ali itu ada orang datang. Ujar orang, wahai Imam Ali, ini ada khunsa meninggal. Khunsa ini mati. Kelaminnya itu 2. Jadi diselenggarakan dengan laki-laki kah atau perempuan kah? Secara laki-laki kah, secara perempuan kah? Ujar Imam Ali, hitung rusuknya. Bila ganjil laki-laki, bila genap perempuan. Nah, itu kan mudah itu menjawab. Nah, orang banyak pertanyaan. Ada hendak mengalahkan Sayyidina Ali dalam diskusi. Kada mampu. Akhirnya menyerang kepada pribadi. Ujarnya, wahai Ali, di zaman Abu Bakar Siddiq,
Umat Islam itu damai. Artinya kada ada pertikaian, kada ada perang antara sesama muslim tuh kada ada. Di zaman Umar sama, kada ada perang di antara sesama muslim, kada ada. Di zaman Utsman kada ada juga perang sesama muslim, meskipun ada kudita tapi kada sempat perang sesama muslim. Nah di zaman engkau nih wahai Ali, kenapa kacau? Ada perang Siffin, ada perang Jamal, artinya perang sesama kaum muslimin. Nah ini menyerang ke pribadi sudah nih. Di zaman Abu Bakar kada pernah terjadi perang sesama muslim, artinya kada kacau. Zaman Umar kada ada juga kekacauan. Zaman Utsman kada ada juga. Ini di zaman engkau nih aja wahai Ali, ada pertikaian, peperangan di antara kaum muslimin. Ujar Sayyidina Ali menjawab, benar. Di zaman Abu Bakar tidak ada peperangan sesama kaum muslimin, kada ada pertikaian. Di zaman Umar juga demikian, bahkan Islam menyebar kemana-mana. Di zaman Utsman juga demikian. Kenapa? Karena pemimpinnya seperti mereka, orang-orang hebat. Pemimpinnya seperti Abu Bakar, pemimpinnya seperti Umar, pemimpinnya seperti Utsman, dan rakyatnya orang-orang seperti aku, kata beliau. Nah di zaman aku ini, ujar beliau, pemimpinnya seperti aku, rakyatnya orang-orang seperti engkau. Jadi hendak mengalahkan Sayyidina Ali itu kada kawa orang, karena pintar orangnya. Di zaman dahulu damai karena yang memimpin seperti Abu Bakar, rakyatnya orang-orang seperti aku. Sekarang di zamanku ini kacau karena pemimpinnya seperti aku, namun rakyatnya orang-orang seperti engkau. Nah, itu cerdas. Imam Malik pernah terjadi, nah ini sering sudah diceritakan. Itu contoh ilmu laduni ngarannya. Ilmu nang langsung dari sisi Allah. Ada perempuan memandikan jenazah, tiba-tiba telunjuknya ini menempel kepada faraj, kepada kemaluan perempuan yang dimandikan. Menempel. Lalu orang-orang di zaman itu bingung. Kayak apa nih masalahnya? Dipanggil ulama, menempel menjadi satu. Telunjuknya kan nang dipotong, atau farajnya itu nang dipotong. Nah, bingung orang. Akhirnya dilapor kepada Imam Malik. Nah lalu Imam Malik menganalisa apa penyebabnya. Ujar Imam Malik, wahai perempuan, kalimat apa yang engkau ucapkan ketika engkau menyentuh kemaluan perempuan itu? Nah lalu si pemandi jenazah ini mengaku, ujarnya, ketika aku membasuh kemaluan perempuan ini, aku mengatakan haza farajuzina, ini adalah kemaluan pezina. Nah, semenjak itu langsung telunjukku menempel. Nah lalu jadi Imam Malik, haza kazaf, ini adalah kasus menuduh orang lain berzina ngarannya. Kan menyebut haza farajuzina, ini kemaluan pezina. Nah ujar Imam Malik berarti ini kazaf, artinya menuduh orang lain berzina. Nah di dalam hukum fikih, orang tuh harus dipukul sebanyak 80 kali pukulan, didera. Maka ujar Imam Malik, kada ada jalan kecuali orang ini langsung diberi had. Apa hadnya? Dicambuk 80 kali. Nah, mau kada mau menahan nih 80 kali dicambuk. Sesudah dicambuk 80 kali otomatis terlepas tangannya tadi. Nah ini kada ada di kitab masalah itu tuh. Itu ilmu laduni. Lalu terlepas tangannya. Nah semenjak kejadian itu tidak diizinkan berfatwa di Madinah itu melainkan Imam Malik. Makanya beliau bergelar imamnya Darul Hijrah, imamnya Madinah. Nah itu contoh-contoh ilmu laduni.
Nah, jadi ilmu tadi ada 3. Pertama bita'alum, dengan belajar. Mau kada belajar kada dapatnya. Menunggu aja di rumah kada bisa. Nang kedua mengamalkan ilmu nang ada. Nah, ilmu nang ada ni artinya belajar aja dahulu. Nah, nang ketiga takwa kepada Allah. Penyebab mendapat ilmu laduni nang ketiga takwa kepada Allah. Nah, takwa ini ada ilmunya juga. Jadi seseorang yang mendapat ilmu wahbi sebelumnya dia harus mempelajari ilmu kasbi dahulu. Jadi kada kawa aku juga kada pernah belajar lalu dapat ilmu laduni, itu kada ada. Jadi untuk mendapatkan ilmu laduni itu sebelumnya ada ilmu yang dia pelajari, yang diamalkan dahulu, baru dapat ilmu laduni. Kalau pang misal melalui mimpi ya, atau mati suri, nah itu dusta nih tuh. Kecuali dahulu dia pernah mengamalkan ilmu yang pernah dia pelajari. Ada orang bermimpi diberi ilmu, oh ternyata kita lihat orangnya kayak apa. Apakah itu karamah atau kada? Maka ada hat ta'rif daripada karamah. Kan sesuatu yang menyalahi adat tuh, belajar kada tapi berilmu. Nah tuh sesuatu yang menyalahi adat. Orang kada belajar tapi berilmu. Nah tuh sesuatu yang menyalahi adat. Nah sekarang ditimbang dengan ta'rif. Ta'rif karamah itu amrun kharikun lil adah. Perkara yang menyalahi adat, tazharu an yadika milil mutaba'ati lin nabiyhi bighairi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Perkara yang menyalahi adat yang muncul dari tangan orang yang sudah sempurna mengikut nabinya. Nah, ada perkara yang menyalahi adat tapi di tangan orang yang fasik, berarti lain karamat nih. Karena ta'rif karamah itu perkara yang menyalahi adat, tazharu an yaddika milil mutaba'ati lin nabiyhi, itu muncul dari tangan orang yang sudah sempurna mengikut kepada nabinya, bighairi ta'alumin, dengan tanpa dipelajarinya itu karamat, wa mubasyarati sababin, dan tidak disertai dengan sebab-sebab atau ritual-ritual. Nah sekarang orang mengaku ada sesuatu yang menyalahi adat. Ternyata orangnya ini orang fasik. Nah lain karamat tuh jelas sudah. Perkataan Imam Asy-Syafi'i ini sebagai takaran nih, sebagai takaran supaya kita jangan mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh lalu kita hubungkan terus dengan itu adalah karamat. Nah, itu kita harus punya standar. Karamah itu terjadinya tidak bisa diilmiahkan. Namun kejadiannya bisa diilmiahkan. Cara terjadinya tidak bisa diilmiahkan, tapi terjadinya bisa diilmiahkan. Contoh, karamah itu sama dengan mukjizat. Misal mukjizat Nabi membelah bulan. Nah, terjadinya bulan terbelah itu kada bisa diilmiahkan. Kayak apa caranya jadi terbelah, kada bisa. Tetapi terbelahnya bulan itu kawa diilmiahkan, memang terjadi, benar-benar dilihat orang. Zaman itu semua orang melihat kejadiannya memang ada. Zaman Nabi Musa membelah laut. Kejadiannya memang ada. Cuma cara terjadinya kayak apa, kada kawa diilmiahkan. Nah itu karamah tuh. Tapi muncul dari tangan orang yang sudah sempurna ikutannya dengan Nabi. Nah, lalu ada kisah kayak nak karamat seorang wali jar, pesawat mundur. Gara-gara menunggu si wali tadi. Nah sekarang itu terjadi kah?
Kalau terjadi pasti ada buktinya. Mana buktinya? Indonesia ini orang-orang yang super heboh. Kalau ada kejadian aneh itu sudah ribut. Sekarang adakah pernah terjadi pesawat mundur? Nah, jadi karamah itu terjadinya itu memang ilmiah, tapi cara terjadinya kada bisa diilmiahkan. Namun benar ternyata mundur, cara terjadinya tuh kada bisa kita mengilmiahkan kenapa jadi mundur. Nah, tapi terjadi, buktinya mana? Memang ada orang menyaksikan banyak dan beritanya heboh. Nah, itu keramah dah. Dan dari tangan orang yang memang sempurna ikutannya dengan Nabi. Jadi kalau kita menimbang karamah, orang tuh karamah atau kada, asli itu merupakan karamah atau bukan, itu bisa dengan hat ta'rif tadi. Karena mendengar kabar tuh jadi sana aja. Wali karamatnya ini, lihati orangnya. Orangnya ini sudah mutabaah dengan Nabi itu sempurna atau kada? Mun kada sempurna berarti istidraj. Apalagi orangnya fasik, berarti istidraj itu. Imam Syafi'i berkata, ujar beliau, "Mattakhazallahu waliyan jahila, fa in ittakhadzahu la'allamahu." Allah tidak akan menjadikan seseorang wali itu hal keadaannya jahil kalau berilmu. Jadi syarat kalau seseorang itu wali, orangnya pasti berilmu. Tapi kada mesti setiap orang berilmu wali, kada mesti. Cuman syarat seseorang itu jadi wali, orangnya berilmu. Makanya sambungannya lau ittakhazahu, jikalau Allah hendak menjadikannya wali, la'allamahu, orang nang jahil tadi niscaya sebelumnya Allah beri ilmu dahulu. Nang penting dia ini wali ini pasti orangnya berilmu, alimun bisyariah, salikun bittariqah. Dia orang yang mengetahui dengan syariat-syariat agama. Dan dia orang yang berjalan, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan dia orang yang berjalan di dalam tarekah. Orang yang menjalani tarekah. Jadi orang wali itu pasti berilmu dahulu. Nah makanya kemuliaan ilmu itu luar biasa. Karena syarat seseorang menjadi kekasih Allah tuh pasti orangnya berilmu. Ada orang wali jar, tapi kada paham dengan syariat, nah itu jelas lain wali sudah. Karena apabila Allah hendak menjadikan wali kepada orang yang kada paham dengan syariat, sebelumnya Allah pahamkan dahulu dengan diberi Allah ilmu laduni. Nah, jadi ujar Nabi, man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Wahai murid, kata pengarang, ingatlah ilmu itu dipelajari karena untuk diamalkan. Misalnya engkau telah mengetahui bahwa tidak boleh berjudi, tidak boleh mengadu domba, maka mestilah engkau tinggalkan yang demikian itu. Menuntut ilmu tujuannya diamalkan. Dan mengetahui pula bahwa membaca Al-Quran adalah sangat disukai dan sembahyang berjamaah adalah besar pahalanya, maka kerjakanlah. Jadi ilmu itu untuk meninggalkan larangan, untuk mengerjakan perintah. Nah, kita tahu. Kerjakanlah dengan niat yang baik. Karena Allah akan memberi engkau ilmu yang belum engkau ketahui. Malakan nang ada aja. Karena diberi Allah tuh ilmu nang belum ada. Orang yang ada lagi kesempatan menuntut ilmu. Dahulu pernah menuntut ilmu, amalkan yang ada. Wirid, dahulu pernah belajar wirid ini, amalkan wirid itu. Ada salawat ini dahulu diberi guru, amalkan salawat itu. Nah kaina ada tuh ilmu yang datang kepadanya. Baik dengan sebab
atau tanpa sebab. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menceritakan nasihat gurunya Waqi rahimahullah. Imam Syafi'i ada bisi guru namanya Waqi. Ujar gurunya, wa a'allamani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Artinya, dan dihabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya yang diridai Allah tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka, orang yang maksiat. Jadi syaratnya lagi untuk mendapat ilmu itu orang tuh jauh dari maksiat, baru tuh mau ilmu tuh masuk dalam dirinya. Karena ilmu tadi nur, al ilmu nurun. Ilmu tuh cahaya. Dan cahaya tidak akan dihadiahkan, tidak akan diberikan Allah kepada orang-orang yang maksiat. Makanya pantangan-pantangan orang menuntut ilmu tuh makan makanan nang haram, nang subhat. Kayaknya ilmu kada mau masuk. Melakukan yang haram, berbicara yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan bagi talibul ilm, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, santri-santri itu wajib tahu hal-hal yang demikian. Karena bilanya maksiat, ilmu itu kada mau masuk mentalnya. Karena ilmu itu cahaya. Kada akan Allah masukkan ke dalam hati orang yang maksiat. Kada mampunya masuk. Dan kada mau. Karena orang itu ahli maksiat. Oleh karena yang demikian, maka jelas bagi engkau wahai murid tentang kemuliaan ilmu itu. Oleh karena yang demikian, muliakanlah ilmu itu dengan mengamalkannya dan jagalah kitab pelajaran engkau, terutama pula kitab suci Al-Quran. Maka simpanlah kitab-kitab engkau di tempat yang bersih dan dijaga benar-benar. Jangan terbuang-buang kertas-kertas yang ada padanya nama Allah dan nama nabi-nabi. Ini hati-hati nih dalam menyusun kitab itu pun ada adabnya, tafsir di atas, kena hadis di atas, kitab fikih di bawah, tauhid, baru fikih, nah baru ilmu-ilmu alat, ada susunannya, ada adabnya. Nah, kemudian disuruh memelihara kitab tadi, jangan sampai berserakan, berhamburan kertas-kertas yang di sana tuh ada nama Allah. Bishr bin Haris, ada seorang wali Allah di Baghdad. Nah, ini wali, pernah ditanya Nabi Khidir tentang Bishr. Ujar orang, wahai Nabi Khidir, ada orang bertamu Nabi Khidir, mataqulu anil Bishr bin Haris. Apa pendapat engkau tentang Bishr bin Haris? Lalu Nabi Khidir menjawab, allazi lam yukhlaq ba'dah. Bishr itu kata Nabi Khidir wali yang Allah tidak ada menciptakan seperti dia sesudah Bishr itu. Artinya ini satu-satunya makam di dunia nang seperti Bishr. Kalau makam kutub kayaknya berganti, makam abdal kayaknya berganti. Kan wali itu ada makam-makamnya, berganti-ganti. Ini tuh ada Ruqabah, Nujabah tuh berganti-ganti. Adapun Bishr, ujar Nabi Khidir, allazi lam yukhlaq ba'dah, yang tidak Allah ciptakan sesudah Bishr itu seumpama Bishr. Artinya makam satu-satunya di dunia. Nah, Bishr bin Haris ini diangkat Allah jadi wali bukan karena perkara yang dianggap orang besar, kada.
Gara-gara inya misal bakhalwat, beribadah, macam-macam tuh ada. Bishr bin Haris ini suatu hari berjalan lewat di tempat sampah. Ternyata di tempat sampah ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bishr ini kaget. Kenapa tulisan nama Allah, tulisan yang mulia ini ditaruh orang di sampah? Akhirnya diambil oleh Bishr. Diambil. Diminyak harumi oleh Bishr. Kemudian ditaruh Bishr, ditimpilnya di tempat yang tinggi. Lalu malamnya Bishr bermimpi. Dalam mimpi itu ada orang yang menyeru. Sebagaimana engkau meninggikan kami, maka kami tinggikan engkau di dunia dan di akhirat. Nah mulai itu muncullah kehususiaan Bishr ini di masyarakat. Kewalian Bishr itu masyhur. Bahkan selama hidup Bishr bin Haris, binatang itu kada berani membuang kotoran di tengah jalan. Karena beradabnya dengan Bishr bin Haris. Zaman itu. Dan pada suatu hari orang melihat binatang berani buang kotoran di tengah jalan. Ada kuda membuang kotoran di tengah jalan. Ujar orang, kat mata Bishr. Ujar orang, berarti ini Bishr sudah kada ada lagi. Berarti Bishr sudah wafat. Saking Bishr ini dimuliakan di dunia, binatang pun memuliakan Bishr. Jadi selama di Baghdad tuh Bishr masih ada, binatang tuh rapi, apalagi manusianya. Dan suatu hari semangka yang pernah disentuh oleh Bishr pun pernah mentubatkan para perampok. Wah, luar biasanya. Kan berkah tuh. Nah ini kejadian asli ini. Jadi ada orang-orang pencuri, para perampok, para pemabuk, macam-macam digawinya maksiat. Jadi buhannya ini berkumpulan di hutan. Hendak minum arak. Akhirnya berkumpulan duit. Rencananya berkumpulan duit ini berpatungan ge sanukar arak. Akhirnya satu orang disuruh pergi ke pasar. Nah, rupanya nang satu orang disuruh nih banyak duit tadi kan, dibawanya duit. Melihat orang berkumpul banyak. Orang rame berkumpul, apa itu? Akhirnya ini mendekat, dilihatinya sekalinya orang melilang semangka. Semangka ini dilelang, ujar orang semangka ini pernah disentuh oleh Bishr bin Haris. Jadi orang berebut hendak membeli itu semangka. Nah, ini kemuliaan Bishr. Orangnya sudah kada ada lagi. Ujar orang sekian. Benanaikan harga nih. Ini menuntut. Akhirnya bertanya, kenapa garang? Itu semangka jadi mahal harganya. Padahal kita tahu semangka itu harganya murah. Ujar orang semangka itu pernah disentuh Bishr bin Haris. Nah lalu di hatinya ini diberi Allah sepercik ilham. Ujarnya, luar biasanya Bishr ini. Orangnya sudah kada ada lagi. Luar biasanya semangka yang pernah disentuhnya aja kayak ini orang berebut. Berarti ini orangnya susuknya luar biasa. Akhirnya duitnya tadi ditukarakannya ke semangka tadi. Duit nambah kumpulan tadi. Boleh kayak membawa semangka tadi dah. Bawa semangka. Jadi kawanannya ini menunggu, dikira kawan datang dia membawa arak. Sekalinya datang membawa semangka. Akhirnya dimarahi oleh kawan-kawannya, kenapa kamu menukar semangka harganya mahal kayak ini. Lalu dikisahkan oleh kawannya bahwa ini semangka pernah disentuh oleh Bishr bin Haris. Lalu kawan-kawannya yang ada ini mengingatlah kepada susuk Bishr. Betapa luar biasanya Bishr bin Haris kayak ini. Akhirnya mereka bertobat.
memakan semangka tadi, akhirnya bertobat daripada kelakuan-kelakuan yang maksiat tadi. Dengan berkat bisirnya sudah wafat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, luar biasa Imam Ahmad bin Hambal, pernah ditanyakan orang tentang zuhud. Ujar orang, wahai Imam Ahmad, menurut engkau apa hakikat zuhud itu sebenarnya? Ujar Imam Ahmad, menjawab Ahmad bin Hambal nih, selama aku masih makan makanan hasil dari negeri Baghdad, aku tidak layak menjawab pertanyaan orang tentang zuhud. Seandainya ada Bisir bin Haris, maka Bisir bin Haris lah orang yang layak menjawab pertanyaan itu. Nah, cuman kewalian Bisir nih gara-garanya apa? Asalnya perkara yang dianggap orang remeh, padahal itu besar. Tulisan Allah ditaruh orang di bak sampah. Bismillahirrahmanirrahim, diambil oleh Bisir dengan niat takzim kepada nama tersebut. Nah, lalu Allah memandang hati Bisir. Bisir ini benar-benar orang yang mengagungkan Allah. Sehingga ujar Allah, kami akan tinggikan derajatmu di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau kita apik, menyusun Al-Quran, beradab kepada kitab, beradab kepada ilmu, itu bukan beradab kepada mereka. Hakikatnya beadabnya kepada Allah. Ketika Allah melihat hati kita bahwa kita ini mengagungkan Allah, maka banyak perkara mulia yang Allah berikan. Jangan dipandang hanya kertasnya, tulisannya. Apalagi menganggap remeh, hati-hati. Quran ditaruh di lantai, lalu dianggap kada apa ini sama aja awan kertas biasa. Nah, ini orang ini ridah nih, murtad orang nih hukumnya. Menganggap remeh sesuatu yang dimuliakan Allah, bisa murtad. Nah, jadi buku-buku ilmu pelajaran itu disusun, beradab. Dan sebaiknya engkau berwudu di waktu belajar dan menghafal pelajaran. Wudu. Karena al-wudu nurun wal ilmu nur. Wudu itu cahaya juga. Ilmu cahaya juga. Maka ketika kita berwudu, berarti kita bercahaya. Sehingga ilmu tadi masuk ke dalam badan kita, ke dalam hati kita. Namun kada berwudu, kada bercahaya kita. Dan hormatilah setiap orang yang berilmu. Telah berkata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu dengan tanpa amal seperti pohon dengan tanpa memiliki buah. Nah, jadi ilmu yang sudah ada diamalkan. Karena ilmu bila kada diamalkan kayak pohon, tapi kada berbuah. Paling kau diulah orang jadi jembatan ngena batangnya itu. Tapi manfaat juga masih. Daripada ditanam cuma kada tumbuh-tumbuh. Nah, orang berilmu tuh tapi kada diamalkannya, masih ada manfaatnya. Kayak pohon tapi kada berbuah. Nah, pohonnya nih bisa diulah kayu kah. Tapi amun kada ada sama sekali pang pohonnya kada ada ditumbuh kada tanah. Nah, cuman yang bagusnya tetap berbuah. Ilmu itu berbuah. Telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abdun man 'allamani harfan. Saking mulianya ilmu, ujar Sayyidina Ali, aku adalah seorang hamba, seorang budak yang mengajari aku satu huruf. Ini Sayyidina Ali memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Ujar beliau, ana abdun, aku adalah hamba. Man 'allamani harfan, terhadap orang yang pernah mengajari aku ilmu meskipun hanya satu huruf. Buktinya apa?
Dengan sebab beliau beradab demikian, beliau diumpamakan Ali ini pintunya ilmu. Ujar Nabi, anak Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Aku itu kutanya ilmu. Kalau hendak masuk ke kota ilmu, masuk melalui pintu. Pintunya adalah Ali. Tapi kita lihat Ali adabnya kepada orang berilmu kayak apa. Sehingga beliau wajar menjadi orang yang dianggap sebagai pintunya ilmu. Karena adabnya luar biasa. Ana abdun man 'allamani harpan. Aku adalah budak terhadap orang yang pernah mengajari aku ilmu meskipun hanya satu huruf. Jikalau dia mau menjualku, kata Sayyidina Ali, maka dia jual aku. Itu saking mulianya ilmu. Jadi ada guru mengajari kita satu huruf aja pun kita disuruh menghormati. Kada usah jadi budak. Kalau Sayyidina Ali mau umpamakan diriku ini budak, kita kada usah gini itu menghormati aja gini. Melajari kita membaca Iqra bahari. Apalagi melajari fikih sekitapan, tauhid sekitapan, tasawuf sekitapan, Al-Qur'an sebijian. Nang bujur-bujur guru mulai nol melajari, nanti hormatin itu. Gurunya kada minta hormati, cuma kita artinya kita orang yang merasa berkewajiban menghormati mereka. Kalau guru minta hormati ke anuan pulang, nampak benar pulang kayak orang yang kada ikhlas dalam mengajar. Cuma maksudnya kita nang bisa menghormati. Dihormati. Jangan dimusuhi. Pernah belajar suatu saat berbeda pendapat lalu guru tadi dimusuhi, jangan dimusuhi. Kada boleh. Jangan pernah meludah di sumur yang kita pernah minum di sana, kada boleh. Jangan pernah meludah di sumur yang kita pernah minum di sana. Itu orang yang memiliki kepribadian yang jelek ngarannya. Pernah berguru berbeda pendapat lalu membenci dengan guru tersebut. Nang diajarkannya benar aja. Hanya berbeda pendapat saja. Nah, lalu benci, nah itu kada boleh. Kita disuruh menghormati kayak apapun guru kita. Apalagi nang guru mulai alip-alipan melajari kita. Nah ini nang sering kada terperhatikan tuh. Nang melajari Iqra bahari. Bahkan orang-orang yang sudah berilmu sekalipun kadang bisa melupakan mereka. Dahulu di kampung melajari Iqra. Kayak baiknya belajar ilmu nang lain kalau kada bisa membaca Quran. Nah ini nang penting. Nang guru-guru TPA di kampung-kampung itu nah. Nah itu banyak nang kada terperhatikan. Mereka digaji sebulan berapa. Sementara kita mengundang penceramah-penceramah memberi berapa juta sekali mereka ceramah. Ada sampai 5 juta. Ada sampai tergantung personal brandingnya. Belanja orangnya ini masyhur. Sekian kita memberi. Sekali ceramah aja. Nang guru-guru TPA ini sebulanan melajari diberi 500.000 aja. Nah di situ kita kada adil kita di situ. Padahal nang penting itu nang dasar. Nah, amun kada kawa adil kada usah mengundang penceramah nang jauh-jauh lagi kada usah. Usah lagi napa? Guru-guru TPA nang bujur-bujur mengajari orang-orang kampung kita, anak-anak kita, nang menggindung kita kaina ke kubur, nang membacakan kita Yasin, nang melajari siapa? Nang datang nang jauh-jauh nih teriak-teriak, berlucu macam-macam kadang bulik. Kada ada poinnya nang dibawa. Tuh anak-anak kita dilajari sembahyang, dilajari mengaji, dilajari beradab kepada orang tua. Siapa itu nang melajari? Namun kada kawa adil, kada usah lagi kita mengundang nang jauh-jauh, kada usah lagi. Nah, perhatikan guru-guru nang di kampung.
Di sini misal banyak yang belajar mengaji, perhatikan. Kasihan. Perhatikan itu. Anak-anak kita nih kita nang membacakan kita Yasin, nang mengiringi ke kubur. Pasal ke-6 pada kesopanan murid terhadap gurunya. Ajan. Al-Fatihah.